Salam jumpa pemirsa Tempo, jumpa lagi dengan saya Burhan Solihin. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2021 telah memecahkan rekor sepanjang sejarah. Sepanjang Januari hingga Oktober 2021, ekspor Indonesia menembus 186 miliar dolar dan ini naik luar biasa. Capaian ekspor ini terutama didominasi oleh ekspor non-migas yang secara total mencapai 176 miliar atau naik 41,26%. Sektor pertanian juga menjadi sektor yang sangat kuat dan tetap konsisten tumbuh selama pandemi. Pada triwulan 2, sektor pertanian mencatat pertumbuhan 0,38% dan mampu memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Apa yang membuat ekspor Indonesia melesat? Bagaimana agar Indonesia bisa menjaga momentum peningkatan ekspor ini? Bersama saya, Burhan Solihin, dalam program Kabar Pandemi, mengerek laju ekspor di masa pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo lainnya. Telah bergabung dengan kita narasumber Bapak Edi Sumadi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Didi Sumedi, Pak. Oh, oke. Kita ulang lagi, Pak ya. Telah bergabung dengan kita narasumber Bapak Didi Sumedi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat datang Pak Didi. Selamat datang, selamat sore ya. Dan satu narasumber lagi adalah Bapak Francis Wanandi, Chairman of Indonesia Switzerland and Liechtenstein Bilateral Committee. Selamat datang Pak Francis. Selamat sore Bapak, selamat sore. Baik, terima kasih telah bergabung dengan kami dalam Kabar Pandemi. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Saya akan menuju ke Bapak Didi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pak Didi, selama 2 tahun pandemi, nilai ekspor Indonesia mencatat sejarah baru. Apa yang membuat ekspor Indonesia begitu melesat di saat pandemi ini, Pak? Terima kasih Pak Burhan dan juga Pak Francis Wanandi dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa. Tadi memang disampaikan bahwa kinerja ekspor kita di tahun lalu atau 2021 ini sangat moncer lah kira-kira kalau kita bahasa simpelnya. Jadi memang selama 5 tahun terakhir ini kalau kita lihat dari 2000 bahkan dari 2011 ya, tahun 2021 adalah tahun di mana kinerja ekspor kita merupakan yang tertinggi, mencapai 231,5 miliar US dollar. Jadi ini sebuah capaian yang luar biasa menurut saya. Tentu saja ini merupakan faktor internalnya adalah hasil orkestrasi dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam ekspor ini, baik pemerintah maupun swastanya. Tentu yang paling terkait adalah sebagai pelaku usahanya, yang sebagai eksportirnya. Namun di sisi lain juga memang kita ada berkah yang saya kira perlu kita akui bahwa tahun lalu itu adalah tahun di mana harga-harga komoditi, harga-harga produk juga meningkat cukup tajam ya, cukup tinggi, dari mulai harga CPO, karet dan lain-lain yang merupakan komoditi-komoditi utama ekspor Indonesia, termasuk misalnya batu bara yang dulu tahun 2019-an bahkan sebelumnya mencapai rekor terendah di angka 35 US dollar per ton, sekarang bisa sampai hampir 200
US dollar per ton. Nah, ini luar biasa di tahun lalu. Begitu juga komoditi seperti CPO, palm oil. Ini disebutkan sebagai all time high harga sawit dunia. Juga komoditi-komoditi alam lainnya ya seperti karet dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga kita mempunyai ada shifting yang cukup baik terkait dengan hilirisasi produk kita dari yang tadinya komoditas menjadi produk manufaktur. Ini tentu sebuah upaya yang menjadi yang saya bilang tadi sebagai orkestrasi dari seluruh stakeholder yang terkait ekspor. Karena ada perubahan yang cukup baik ya, transformasi dari komoditas menjadi produk-produk manufaktur. Misalnya contohnya yang selalu kita sampaikan misalnya besi baja ya. Di tahun 2016 itu angkanya hanya misalnya 1,8 miliar US dollar. Tahun 2021 itu luar biasa ekspor kita 20 miliaran dolar. Jadi ini naik berapa kali lipat ini. Dibanding tahun lalu pun, apalagi tahun 2020 itu udah hampir 100% kenaikannya ya. Tepatnya 92,9%. Juga produk-produk manufaktur lainnya seperti turunan CPO ya, ada itu kan sudah sebetulnya sudah ke tengah tuh, tidak kalau kita bicara komoditas aslinya ya sawit, tapi kan kita sudah olah menjadi CPO, kernel oil dan RBD lainnya, dan ini meningkat cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2000 yang cukup rendah misalnya 2019 ya, ekspor kita golongan CPO ini lemak nabati itu 17 miliar dolar, sekarang sudah di atas 20 miliaran. Berarti ini kenaikan yang cukup luar biasa. Dan ini sudah merupakan turunan sebetulnya. Juga kalau kita bicara mesin-mesin listrik, ini sudah cukup baik transformasinya. Di tahun 2016 kita hanya bicara 8 miliar dolar, sekarang sudah 9,2 miliar dolar. Jadi produk-produk industri juga menyumbang kenaikan dari value ekspor kita. Jadi tidak hanya mengandalkan komoditas yang notabene ini memang ada berkah super cycle kita di tahun lalu, tapi produk-produk turunan atau kita lebih sebut non komoditas atau manufaktur pun naik dari sisi value-nya. Artinya ini ada nilai tambah yang berhasil kita tambahkan ke produk-produk yang selama ini menjadi ekspor andalan kita. Jadi termasuk perhiasan juga yang tahun-tahun sebelumnya misalnya non emas ya, perhiasan jewelry itu luar biasa, ada kenaikan yang cukup baik, artinya ada nilai tambah dari produk ekspor kita di tahun lalu. Jadi kira-kira itu yang membuat sebetulnya capaian ekspor kita di tahun lalu itu mencapai all time high ekspor kita sepanjang sejarah barangkali kalau boleh saya sampaikan. Demikian Pak Burhan. Rekor tertinggi ekspor sepanjang sejarah ya Pak ya, luar biasa. Nah ini kalau kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa salah satu penopang utamanya adalah dari sisi sektor ekspor batubara, kemudian juga komoditas seperti CPO Pak ya. Nah kalau melihat ke depannya bagaimana momen... Ya. Maaf, itu tidak hanya yang base komoditas ya, tapi produk manufaktur yang saya sampaikan tadi juga menyumbang cukup banyak penambahan ekspor kita. Tadi besi baja,
terus permesinan yang tahun-tahun sebelumnya barangkali tidak setinggi tahun lalu. Jadi ini adalah memang berhasilnya momentum hilirisasi kita sepanjang beberapa tahun terakhir. Saya kira itu. Nah, untuk menjaga momentum pertumbuhan yang tadi, Pak, kira-kira apalagi program pemerintah atau stimulus yang diberikan pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekspor kita, terutama di luar di luar komoditas ya? Kami mencoba menganalisis atau memetakan produk-produk kita yang selama tahun 2021 itu menjadi champion ya. Jadi kami mencoba memetakan beberapa kuadran, Pak Burhan. Jadi misalnya ada kuadran 1 sampai 4. Kuadran 1 itu adalah kami sebut dengan apa yang kita sebut winners in growing global market. Jadi winners itu artinya produk-produk kita itu trennya naik secara ekspor. Di saat permintaan global pun naik. Ini yang kuadran pertama. Kuadran 2 adalah kita sebut winners in the declining global market. Artinya ekspor kita tetap meningkat, di sisi lain padahal permintaan dunianya lagi turun. Nah ini berarti bagus kita. Atau ada beberapa produk yang seperti itu, misalnya produk 87 itu otomotif. Otomotif itu permintaan ekspor kita naik. Ada kuadran 3 yang kita sebut loser in the growing global market. Kenapa losers? Artinya tren ekspor kita sedang menurun, padahal di global market permintaannya naik. Ada beberapa tuh, termasuk CPO sebetulnya itu dari sisi global ekspornya kita tuh memang trennya ya bicara turun. Tapi tidak semua ya, hanya beberapa komoditi yang termasuk dalam lemak tadi. Kuadran 4 kita bicara kita losers, artinya ekspor kita menurun secara trennya. Dan juga memang kebetulan secara permintaan global market, demand agregatnya turun. Jadi ya memang gimana lagi ya, kebetulan memang permintaannya turun, ya itu semacam sebab akibat juga, karena permintaannya turun ya mungkin tren ekspornya juga jadi turun. Nah, concern kita yang akan kita jaga adalah tetap mempertahankan di kuadran 1 tadi, kalau saya sebut, yaitu ekspor kita yang tetap moncer, trennya naik terus, sementara permintaan pun naik terus. Nah, itu akan kita jaga tuh komoditi-komoditi atau produk yang dalam klasifikasi tersebut. Sementara ada yang tadi di kuadran 3 ya, kalau tidak saya sebut, kita itu trennya lagi turun, tapi permintaan dunianya justru naik. Nah ini yang sedang kita coba bukan pertahankan, justru kita garap ke tahun ini dan ke depan. Karena apa? Di kelompok kuadran 3 ini ada sekitar 9 produk ya, yang trennya memang agak turun, sementara permintaannya naik, padahal kontribusinya terbesar, salah satu yang terbesar secara total terhadap ekspor kita, yaitu kurang lebih sekitar 34%. Nah itu yang akan kita target. Nah kalau ini yang produk-produk apa ya? Ada contoh produk karet dan turunannya, ada juga produk kayu, ada alas kaki, terus ada juga rempah-rempah, kopi dan teman-temannya lah kira-kira. Ada juga produk PPT, terus produk permesinan dan produk kimia organik. Nah ini trennya walaupun kecil tapi turun gitu. Nah ini padahal global marketnya lagi permintaan naik. Ini yang ingin kita target, akan kita push ya. Sementara yang trennya sudah naik dan global permintaannya naik, ya kita pertahankan. Jadi ini 2 kuadran, kalau
1 dan 3 ya, saling sambil membayangin nih. Kalau Ini kuadran 1 contohnya produk apa tuh Pak? Yang tadi trennya kuadran naik 1, sama besi kebutuhannya? baja contohnya, terus Oke. produk kertas, terus juga ada perhiasan, terus juga ada produk plastik, itu ada sekitar 18-an, 18 komoditi produk dan turunannya ya. Nah itu kita pertahankan terus supaya moncer terus karena di kuadran 1 itu juga ada produk tersebut itu kontribusi terhadap ekspor kita cukup tinggi, sekitar 32%-an. Jadi ini yang sementara yang di kuadran 4 tadi yang memang kecil kita trennya turun, permintaannya turun, itu memang hanya kontribusi atau pangsa ekspor terhadap total Indonesia ekspornya cuma 2%-an. Jadi ya bukannya kita tidak openin, tapi ya ini kalau kita bilang prioritas menjadi prioritas yang lebih bawah lah untuk diopenin kira-kira. Kira-kira gitu gambarannya Pak Burhan. Terima kasih jawabannya Pak Didi. Saya akan menuju Pak Francis Wanandi, Chairman of Indonesia, Switzerland, and Liechtenstein Bilateral Committee. Pak Francis, kalau dari sudut pengusaha, kira-kira sektor usaha non migas apa yang masa depannya ini semakin cerah di masa mendatang? Ya kalau dari kami sih kita harapkan tentu dari sektor manufacturing ya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Didi ya. Sektor manufacturing kan juga merupakan tempat di mana penyerapan tenaga kerja cukup besar. Kemudian kami juga di Kadin sedang berupaya juga untuk meningkatkan UKM-UKM kita untuk bisa menjadi pasar global juga. Jadi itu merupakan PR kita bersama bagaimana small medium enterprise kita juga bisa ikut berpartisipasi di dalam event-event globalisasi ini. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Didi ya, sekarang pemerintah dan khususnya Kementerian Perdagangan sudah mulai ada pemetaan sehingga kita mempunyai langkah-langkah yang jauh lebih strategis saat ini untuk mempunyai objektif mana saja yang harus kita fokuskan untuk negara apa dan barangnya apa sehingga nanti lebih tepat sasaran lah barang-barang yang akan kita ekspor di luar negeri. Bagaimana caranya sektor UKM tadi yang disebutkan itu bisa meningkatkan ekspor ya? Kalau kita lihat kan hidup aja kadang sulit dan apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk mendongkrak ekspor dari sektor UKM? Ya, jadi misalnya di Kadin kita sekarang juga kerjasama dengan Kementerian UKM. Jadi beberapa hal kita juga melakukan kurasi dengan beberapa sektor produsen dari UKM tersebut. Yang bisa apa saja yang bisa kita tingkatkan, kita kerjasama juga dengan Smesco misalnya, untuk mereka memberikan pembinaan terhadap para UKM itu untuk meningkatkan produksinya atau kualitas produknya atau cara pemasarannya dan sebagainya. Termasuk juga sekarang pemerintah juga banyak memberikan fasilitas financial bagi mereka untuk bisa memenuhi order-order yang dilakukan oleh para eksporter. Terima kasih jawabannya Pak Francis. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda yang berikut ini.
Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi, mengerek laju ekspor di masa pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital lainnya. Kembali saya akan bertanya kepada Bapak Didi Sumedi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, Pak Didi, kira-kira kalau ke depannya langkah-langkah apa yang disiapkan tadi ya? Bagaimana untuk mendorong tadi komoditas-komoditas yang ada di kuadran 1 yang marketnya tumbuh, permintaannya juga tumbuh, atau yang di kuadran 3 tadi, Pak? Ya. Jadi ini karena kembali ya kita juga pasti dihadapkan dengan beberapa constraint ya. Constraint itu ya baik terkait anggaran pemerintah khususnya untuk alokasi Kementerian Perdagangan, dan juga saya kira di semua kementerian juga pasti constraint dalam program kerja itu salah satunya adalah anggaran lah ya. Nah, mencermati itu tentunya nanti kita akan bicara fokus kegiatan. Nah, tadi saya sudah sampaikan kita punya peta komoditi yang di kuadran 3 yang mempunyai sekitar 9 produk, tapi kontribusi terhadap ekspor kita tinggi 34%, tapi di sisi lain permintaan dunianya sedang turun. Nah, ini harus kita garap karena kita harus pertahankan. Salah satunya adalah kita akan fokus komoditi ini, tadi juga sudah disampaikan Pak Francesco Nandi, kita akan bawa kemana nih produk-produk ini supaya tidak turun, paling tidak kalau bisa naik ekspornya di negara-negara yang mempunyai, tentu kita carikan yang permintaannya sedang naik, karena setiap negara mempunyai, itu kan yang saya sampaikan, global marketnya itu naik, tapi tidak ini yang kuadran 3 kita akan carikan yang betul-betul permintaannya besar dari negara tersebut. Mana saja ya, kita akan bawa barang-barang tersebut ke pasar-pasar yang mempunyai permintaannya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting, adalah pasar-pasar yang mempunyai skala ekonominya tentu di luar Amerika dan China lah yang memang sudah besar, tapi ekonominya besar. Karena kita ada beberapa ekonomi di wilayah misalnya Afrika yang belum maksimal kita garap. Nah, kita bawakan komoditi-komoditi ini agar di pasar baru tersebut barangkali produk kita ini bisa membalikan situasi yang tadinya tren ekspor kita turun, tapi bisa positif. Nah, itu yang akan kita lakukan. Kalau di wilayah Afrika misalnya, kita akan garap seperti negara-negara atau pasar Nigeria, ini kan besar nih. Terus juga Kenya juga besar, terus juga Afrika Selatan ini besar. Jadi kita coba garap pasar yang besar, skala ekonominya, dan permintaannya kita cari yang memang di atas rata-rata permintaan dunia. Itu yang penting bagi kita. Karena kalau seperti di Nigeria, Kenya dan segala macam itu, barang apa Pak yang paling cocok untuk diekspor ke sana? Nah, seperti Nigeria, barangkali kita akan bawakan, kalau kita lihat produknya di sini, ada alas kaki, ada produk kimia organik, ada juga rempah-rempah. Nah, wilayah Afrika ini juga kan di sebagian wilayahnya banyak yang seperti India gitu ya. Dia mempunyai kebiasaan makan rempah yang cukup tinggi. Terus alas kaki ini pasti saya kira daerah-daerah di sana
pada saat ekonomi mereka tumbuh kan lifestyle mereka akan meningkat, Pak. Jadi kita memperkenalkan sepatu-sepatu juga yang punya kualitas tinggi. Biasanya kalau kualitas tinggi sangat erat kaitannya dengan value atau harga ya. Juga tentu CPO kita adalah yang kita akan bawa juga ke wilayah tersebut. Kalau dari sisi proyeksi tren raca perdagangan 2022 ini, dan kalau kita lihat kan sudah terjadi pemulihan ekonomi, bahkan pemerintah ingin menetapkan dari pandemi menjadi endemi. Nah ini kayak apa Pak ini tren ke depan? Gini, bicara perdagangan khususnya kalau terkait ekspornya ya, secara global memang ada sebuah bukan keraguan lah, ada sedikit tren yang kurang baik karena gini, kurang baiknya itu adalah IMF, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia itu tahun ini justru mengalami moderasi, agak melandai. Yang tadinya di tahun 2021 misalnya tumbuhnya 5,9%, sekarang diproyeksikan melandai ke 4,4%. Artinya apa? Dan itu 2023 ternyata juga akan turun lagi di angka 3,5%-an. Nah ini artinya juga biasanya kalau proyeksi pertumbuhan ekonomi turun, demand juga akan turun nih. Biasanya sinergi demand atau permintaan negara tersebut terhadap produk impor. Nah ini yang menjadi concern sebetulnya. Tapi di sisi lain sebetulnya kita punya optimisme yang cukup tinggi karena proyeksi ekonomi kita tahun ini justru meningkat. Nah ini yang di tahun lalu kita 3,9% kalau tidak salah. Nah tahun ini justru 5,2%. Nah ini optimisme yang membuat kita nih yakin nih tahun ini bisa minimal kita pertahankan angka ekspor kita. Kira-kira itu. Jadi tinggal kita melaksanakan strategi yang pas untuk menempatkan barang ke pasar mana. Itu menjadi prioritas fokus ekspor kita, Pak Burhan. Terima kasih jawabannya Pak Didi. Selanjutnya saya akan menuju ke Pak Francis Wanadi, Chairman of Indonesia, Switzerland, and Liechtenstein Bilateral Committee. Pak Francis, ini tadi dikatakan bahwa Bank Dunia meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan so-so lah ya, kan itu kan. Nah, kalau Pak Francis sendiri bagaimana melihat peluang ekspor kita di situasi yang seperti ini? Dan kemudian kita ditambah lagi nih ada perang yang cukup hot ini ya, antara Ukraina dan Rusia. Silakan Pak. Ya tadi sudah juga disampaikan ke Pak Didi ya. Kuncinya adalah adalah market intelligence. Kalau kita mempunyai market intelligence yang tepat sasaran, artinya kita tahu persis mana pasar yang Indonesia bisa menjadi competitive edge-nya. Apalagi dengan adanya COVID kemarin ini kan Indonesia sebetulnya secara tidak langsung diuntungkan juga ya, karena banyaknya barang yang disubstitusi dari negara-negara yang kena COVID yang cukup parah, seperti Cina misalnya, atau Vietnam bahkan, atau Jepang, Korea, dan sebagainya. Nah kalau kita lewat peluang itu, Indonesia bisa menjadi sourcing alternatif daripada sourcing sebelumnya gitu. Nah, apalagi dengan perang dunia juga, bukan perang dunia lah, perang yang terjadi sekarang di Ukraina dan Rusia itu juga kita harus bisa petakan kira-kira dengan hambatannya terjadinya perang antara dua negara itu di mana peranan Indonesia bisa mensubstitusi barang-barang yang tadinya berasal dari Rusia atau dari Ukraina misalnya. Nah, jadi kembali kita juga sekarang ini kebetulan juga Kementerian Perdagangan punya atase perdagangan di masing-masing negara yang utama. Kita harus memperdayakan mereka, kita sekarang sering berkomunikasi sama mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat sasaran, sehingga kita bisa mempersiapkan diri bagaimana bahwa produk-produk Indonesia itu bisa menjadi pasar yang menarik bagi negara tujuan. Nah kemudian juga kembali Kementerian Perdagangan juga banyak sekarang melakukan negosiasi bilateral, seperti saya di Swiss misalnya, mereka sudah berhasil melakukan negosiasi yang disebutkan dengan IE, SEPA, EFTA atau Free Trade Agreement dengan pihak Swiss dan beberapa negara
untuk supaya bahwa barang-barang Indonesia bisa mendapatkan advantage dalam hal taxation, sehingga harga-harga yang akan dijual dari Indonesia bisa jauh lebih kompetitif dibandingkan dari negara-negara saingan lainnya. Jadi itu sangat membantu Indonesia untuk bisa mengekspor barang-barang ke negara tujuan yang tadinya mempunyai pajak yang sangat tinggi, tapi dengan keberhasilan negosiasi antara dua bilateral itu bahkan sampai dinolkan untuk beberapa kategori yang kita memiliki kekuatan seperti CPO dan sebagainya gitu. Jadi ini saya rasa sinergi atau kebersamaan antara pemerintah dan Indonesia merupakan kunci utama keberhasilan ekspor kita di kemudian hari. Nah, selain itu seperti arahnya Pak Presiden juga, bahwa Indonesia jangan kalah hanya mau menjual komoditas atau menjadi tukang jahit. Sekarang kita juga sudah memikirkan bagaimana brand-brand Indonesia atau merek-merek Indonesia juga sudah mulai dikenal di luar negeri. Makanya kita senang sekarang misalnya kayak Indofood sudah merajalela khususnya untuk mie-nya, mie instannya cukup dikenal di dunia. Mayora dan beberapa merek-merek Indonesia itu yang kita harus pacu di kemudian hari supaya lebih dikenal karena value-nya letaknya adalah di merek. Nah ini kita juga jangan sampai kalah dan takut bagaimana kita investasikan diri kita bukan hanya sekedar menjual barang komoditas tapi barang-barang yang sudah dimerekkan Indonesia supaya dikenal di pasar dunia. Oke. Satu lagi, bagaimana caranya kita memberikan value added tadi ya, selain merek itu kita melihat sekarang masih banyak ekspor yang berupa barang mentah kan. Nah, ya, betul. Dari Pak Francis sendiri ada usulan? Ya makanya sekarang kan kita dengan adanya kerjasama dengan misalnya Kementerian UKM, dengan Smesco, dengan Sarina, dengan instansi-instansi pemerintah lainnya seperti juga Kemendak, banyak edukasi yang kita lakukan, standarisasi yang kita lakukan dan sebagainya supaya minimal merek itu sendiri atau barang itu sendiri sudah bisa diterima di pasaran internasional, terutama negara-negara maju ya, karena mereka cukup kompleks dalam hal menerima barang-barang untuk masuk ke negara mereka. Tapi di satu sisi lainnya juga kita harapkan bahwa mulai diperkenalkannya branding-branding di Indonesia. Dari situ juga mulai, sayang ini masih masa COVID ya, tapi di kemudian hari kita juga akan melakukan pameran-pameran bersama, sehingga dalam pameran tersebutlah kita mulai memperkenalkan brand-brand Indonesia di mancanegara. Nah di samping itu dari sisi Kadin sendiri, kita juga sudah akan kerjasama dengan Menteri Perdagangan untuk bikin yang kita sebutkan dengan trading house. Jadi kita kerjasama dengan trading house di berbagai negara, terutama kita mengaktifkan diaspora yang ada di Indonesia, di mancanegara, warga negara Indonesia, untuk kita libatkan mereka, mensosialisasikan dan mempromosikan produk-produk Indonesia. Dari itu mulai jalan di berbagai negara, ada di Australia, ada di Jepang, dan sekarang juga masuk ke Swiss, misalnya negara saya, di mana produk-produk barang jadi dengan merek itu sudah mulai kita perkenalkan di pasar. Terima kasih sekali jawabannya. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita kali ini dan kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda yang berikut ini.
Masih bersama saya Burhan Solihin dalam kabar pandemi, mengerek laju ekspor di masa pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo lainnya. Baik, tadi sudah sangat jelas diskusi kita dan apa yang dipaparkan oleh narasumber tentang bagaimana kita meningkatkan ekspor Indonesia. Nah, sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta para narasumber untuk memberikan closing statement. Dimulai dari Pak Didi Sumedi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Silakan Pak Didi. Ya, tahun ini dan ke depan kita akan bekerja sama lebih erat lagi, tentu di lingkungan pemerintah KL dan juga tentu dengan para pelaku usaha untuk sama-sama kita beroptimisme untuk terus meningkatkan, menjaga momentum kekuatan kita ke luar negeri, yaitu tadi sudah dibahas mengenai kita akan terus menindaklanjuti dan terus memperkuat nilai ekspor untuk komoditi-komoditi non migas, karena kita tidak ingin ketergantungan terhadap ekspor yang sifatnya komoditi base seperti batu bara. Jadi kita harus, yang paling penting adalah meningkatkan nilai tambah produk melalui tadi sebetulnya ini kita bicara hilirisasi. Nah ini ke depan kita akan gaungkan terus semangat hilirisasi kita. Saya kira ini yang akan bisa menjaga momentum ekspor kita tetap terjaga dan juga bahkan sekaligus meningkatkan nilai value dari produk-produk ekspor kita ke depan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Didi. Selanjutnya Pak Francis Wanandi dari Kadin. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya dari kami tentu kunci utamanya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi dengan seluruh stakeholder, bagaimana kita bisa mempunyai visi yang sama, arahan yang sama. Memang tentu pemerintah harus di garis paling depan karena mereka mempunyai infrastruktur yang lebih kuat yang bisa membantu para pengusaha. Jadi kita juga harapkan pemerintah juga mulai melihat kembali merevisi kebijakan yang bisa menghambat kita sebagai para pelaku ekspor. Tentu kita juga setelah COVID ini bisa melakukan bersama promosi-promosi dagang kita lebih gencar dan lebih terpadu satu sama lainnya. Kita tadi sudah disampaikan juga kita ingin melakukan diversifikasi pasar yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kita bisa mengembangkan dan adaptasi produk-produk yang sesuai dengan kualitas atau needs yang dibutuhkan oleh negara-negara tujuan kita. Dan yang terakhir tentu adalah implementasi inisiasi perjanjian perdagangan bilateral antara berbagai pihak. Sekarang sudah banyak dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, terima kasih banyak. Saya dengar sudah mulai negosiasi dengan Kanada misalnya untuk bisa masuk produk-produk Indonesia untuk Amerika Utara. Kita sedang bicara dengan EU, Eropa Barat misalnya, anggota EU, supaya hal-hal itu barang-barang Indonesia bisa jauh lebih kompetitif daripada pesaing-pesaing kita. Jadi saya rasa chemistry ini sudah mulai terbangun, sudah mulai ada. Indonesia juga sudah melihat di pasar dunia, apalagi Indonesia saat ini menjadi tuan rumah G20 dan B20. Saya rasa ini merupakan momentum yang tepat untuk kita bersama-sama untuk meningkatkan ekspor kita. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi para pemirsa. Dan akhir kata, kami dan seluruh kru yang bertugas pamit mundur. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Didi, terima kasih.